nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Babakan atau yang mewakilinya, Bapak Kapolsek Babakan atau yang mewakili, dan Ramil Babakan yang mewakili. Kubu Desa Babakan Gebang, Ibu Yeni Setiati beserta jajarannya, Ketua BPD Bapak Dr. Andes Asep Sayapudi beserta anggotanya, Ketua DKM Masjid Besar Nurul Huda Bapak Ikhwanuddin beserta jajarannya, Bapak Habib Toha, Habib Novel, para kiai, para ustadz ustazah, hadirin tamu undangan beserta Bapak Ibu yang kami hormati. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya dan inayah kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa berkumpul di halaman Desa Babakan Gebang pada acara pengajian umum dalam rangka Hari Jadi Desa Babakan Gebang ke-208 dengan tema Babakan Manis, Mandiri, Nyaman, dan Agamis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama masa jabatan Ibu Kubu kita, Ibu Kubu Yeni Setiati, telah menempuh berbagai proses yang panjang untuk menempatkan Hari Jadi Desa Babakan Gebang. Terhitung kita sudah merayakan 2 kali Hari Jadi. Tahun kemarin kita sudah menyelenggarakan Hari Jadi dengan acara Tablik Akbar. Yang kedua ini kita menyelenggarakan pengajian umum, acara Hari Jadi juga. Subhanallah, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Kubu kita. Tanpa kerja keras Ibu Kubu kita, para jajarannya, para anggotanya, masyarakat kita juga yang mendukung dan mendoakannya, kita tidak akan berkumpul di acara yang seperti ini. Membuka dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إِذْ نَادَى رَبَّهُ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ada 100.000 sih ada ya, tapi yang jawab salamnya sedikit, masih kurang, soalnya masih kurang menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati, saya banggakan, Ibu Ustazah Mumpuni dari Cilacap yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini hadir tepat waktu ya, pukul 8 tadi sudah tiba di Desa Babakan Gebang. Yang sangat saya hormati, saya banggakan Bapak Insinyur Denny Nur Cahya, Bapak Kadis Budpar Budaya Pariwisata Kabupaten Cirebon. Yang sangat saya hormati Ketua BPD Babakan Gebang. Yang sangat saya hormati para sesepuh, para kiai, Ketua DKM, ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah Bu, nggak hujan ya? Ini ada yang belum disapa belum? Nah, ibu-ibu kader, ibu-ibu kader Posyandu, ibu-ibu Alidaya yang tadi sudah menyanyikan hadroh di tengah-tengah kita. Juga para kiai, para sesepuh, para ustaz-ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Mungkin halamannya kurang luas ya, tapi sudah sangat tua sekali ya. Tapi saya merasa bangga, merasa senang alhamdulillah karena Desa Babakan Gebang sudah mempunyai hari lahirnya. Meskipun sudah 200 tahunnya lalu ya, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu di sini. Saya atas nama pribadi juga atas nama pemerintahan Desa Babakan Gebang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Tentu kami mendoakan ya, kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini atau keluarga mungkin yang tidak bisa hadir di sini, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Karena dengan diberi nikmat sehat, Bapak Ibu bisa menghadiri acara yang sangat luar biasa ini di Desa Babakan Gebang. Jadi terima kasih kepada Ibu Ustazah Mumpuni yang rela hadir di Desa Babakan Gebang, yang saya tahu sudah kedua kalinya di Desa Babakan Gebang. Mudah-mudahan nanti warga Babakan Gebang dan sekitarnya yang ingin mengundang Ibu Ustazah mangga datang sendiri ke Cilacap ya, atau menghubungi saya sekalian promosi ya. Bapak Ibu, ini karena Ibu Ustazah sudah hadir ya, saya sebenarnya ingin panjang lebar sambutannya, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi ya, tidak sabar lagi ingin mendengarkan ceramah yang khasnya dari Ibu Mumpun ini sampai penggemarnya begitu banyaknya ya. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berkah, diberikan jalan hidup yang dunia akhirat selalu Allah selalu dengan kita semua ya. Terima kasih. Terus terakhir Bapak Ibu sekalian, mumpung ada di sini, bahwa saya Ibu Guru ya, saya Babakan Gebang akan mengakhiri masa
periodenya kedua menjadi kuwu atau kepala desa Babakan Gebang. Ya, mungkin tahun depan bukan saya lagi kepala desanya, mungkin juga kepala desanya saya akan melanjutkan ya ketiga kalinya. Saya mohon doa restunya, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memberikan doa restu kepada saya. Insya Allah saya akan mencalonkan sekali lagi yang ketiga periodenya, tiga kalinya. Semoga Bapak Ibu di sini selalu mendoakan saya beri kesehatan, umur panjang dan rezeki. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Kumun Yeni Setiati selaku Kumu Desa Babakan Gebang atas sambutannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menunjak pada acara selanjutnya, Masya Allah, saya sendiri pribadi sampai gemetar ini. Ini dia acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan, yang kita cintai, yang kita banggakan, telah hadir bersama kita, telah hadir duduk di antara kita, yakni Ustazah Mumpuni Handayayekti, juara aksi Asia. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para habaib, para masyayikh, para tokoh ulama yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhirul kiram Bapak Kiai Kautsar selaku Ketua DKM Nurul Huda yang kami hormati dan yang kami cabang barokah doanya. Wabil akhos kepada sadayana para jengan yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada para habaib yang kami cabang barokah doanya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Deni Nur Cahya selaku Kepala Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Cirebon yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Babakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Babakan beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan.
Wabil akhos kepada Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Babakan. Oke, hadir langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Camat atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Babakan Gebang. Wabil akhos kepada Ibu Kuwu Yeni Setiati dan seluruh keluarga besar aparatur pemerintah desa Babakan Gebang. Mudah-mudahan Ibu Yeni Setiati dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, berkahnya pangkat menjadikan manfaat, maslahat, oge barokah Allahumma. Kepada Ibu Kuwu Ibu Yeni Setiati beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Oge Bapak RW, Bapak RT yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar masyarakat Babakan Gebang. Mudah-mudahan para agnia, para donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabillahi akhos kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Babakan Gebang. Wabillahi akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna, keluarga besar tim penggerak PKK dan keluarga besar Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Babakan Gebang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Nu nangtung berdiri ngadeg, moga-moga imanan nu jejeg, nu lenggah calik, lenggah geliasah, nu ahli ibadah. Yang lagi sakit moga-moga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunan ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, diberikan sehat walafiat Allahumma. Santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, Mbak Kakung, Mbak Putri, no perawan-perawan moga-moga enggal ngagaduhan salaki, no bujang-mujang moga-moga enggal rabi, no duda-randa enggal uli ganti, no tua-tua moga-moga pada cepat enggal dapat rezeki, enggal angkat haji. Amin Allahumma. Sadayana para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Ternyata Allah sengaja menurunkan air hujan adalah mubarakan, ngebawa barokah, bawa barokah. Dan malam hari ini Ibu Kuwu sengaja mengundang seluruh warga masyarakat Babakan Gebang. Pengajian hari ini persis kayak lagi piknik tamasya. Ngajinya di bawah pohon, bawa tikar sendiri, itu kebagian snack. Kebagian snack itu? Kebagian? Mulane mangkatnya nu gasik. Gasik tetap kita kebagian snack. Moga-moga rezekina nu barokah. Ini kalau gerimis begini berarti ngajinya ndak usah lama-lama ya Bu. Iya ngajinya mau sebentar apa nu lama? Sedela apa suwe? Ini orang Sunda kurang Jawa nih. Campur. Ngajinya sebentar apa lama? Ukuran lama di desa Babakan Gebang itu sampai berapa jam? Ke subuh. Berapa jam? Subuh. Saya naik setengah 10. Nanti turunnya jam berapa? Jam berapa? Jam 2 subuh? Ya. Berarti ngajinya 4 jam setengah? Ya. Ya Allah, itu mudah apa ngontrak? Menyandra. Punten Kiai. Mohon maaf rada Di dia di Babakan Gebang ayat Kiai ceramah sampai 4 jam setengah ayat. Ya. Kalau Pak Kiai jawabannya jujur. Buku di Kecamatan Gebang khususnya Babakan Gebang ada mubalik-mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah ada. Senyumnya buku mencurigakan.
Kalau jawab ayah ketara ngapusi mumpuni, jawab ke ayah kuatos besok nggak dipilih. Ya udah, saya tanya sama panjangan sadayana, di dia ayah kiai ceramah 4,5 jam ayah? Ayah? Kiai saha? Nyong? Mumpuni? Ngajar sampai 4,5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Mohon izin sebelum lanjut, yang pertama Pak pengatur sound system, saya ya suaranya dasarnya serak dan dasarnya suaranya ngebas. Saya perlu bantuan ya suara ehona dihilangkan wae. Oke, suara efeknya juga dihilangkan wae. Kersane suaranya lah rada jelas. Karena niki terlalu gaung suaranya. Mana ya pengatur sound systemnya? Dipengker. Hapunten Akang Son. Ya suara ehona dihilangkan wae. Mana ya Pak pengatur sound system? Ya Allah. Terkesima. Ternyata Akang Son ini juga tidak mau melewatkan momen-momen yang penting. Iya, volumenya udah, tapi dikurangin dikit volumenya Pak, biar nggak terlalu bising. Begini wae malah lumayan jelas, betul. Efeknya dihilangkan Pak, kesannya jelas. Saya megang mic udah dari kelas 8 SD soalnya. Alhamdulillah jadi agak paham. Nah, begini wae tos, wis aja diutik-utik deui. Hatur nuhun Akang Son, mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris, rezekina murah berkah barokah. Amin Allahumma. Saya tanya sama buku, ternyata desa Bapakan Gebang, desanya subur, masyarakatnya makmur. Untuk mengadakan pengajian hari ini saja, mohon izin Pak Kadis, Pak Kapolsek, Pak Daramil, para kiai, ternyata seluruh elemen masyarakat ikut berjuang, tidak hanya pemerintah desanya saja, tapi seluruh elemen masyarakat ikut berkontribusi. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Nu keprok utangna lunas kabeh. Ya mina keras katara utangna seueur. Mudah-mudahan rezekina nu barokah. Amin Allahumma. Maka Kanjeng Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Yang diarani sugih yang disebut benghar. Benghar. Tuh dari dulu saya kalau ngucap benghar susah banget tuh. Benghar. Harus pakai tenaga dalam. Yang namanya sugih menurut Kanjeng Nabi bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi adalah orang nu paling ayam hatena, orang nu paling tentrem hirupna. Insya Allah Bapakan Gebang adalah orang nu paling sugih salam jagat raya. Bukti nyata untuk mengadakan pengajian semeriah ini, Masya Allah, panggungna duit, backgroundna duit, sound systemna, layos tendana, snackna, mumpuni. Serba pakai kesadaran sodakoh warga masyarakat Babakan Gebang. Tapi mohon izin saya kritisi sedikit buku. Sesugih-sugina warga masyarakat Babakan Gebang, ternyata Babakan Gebang sugih tapi encan ngagaduhan taplak. Buku alasan katanya hujan. Soalnya tadi saya dengar ada kader Posyandu, ada yang ingat,
Mejanya mumpuni belum dikasih taplak. Tapi ada yang ngejat lah, tenan naon bocah cilik iki gitu Bu. Mejanya Pak Kadis, Pak Kapolsek pada dikasih taplak tuh mejanya Kiai. Mejanya mumpuni nggak dikasih taplak. Tenan naon. Ini buat modal tema saya malah hari ini. Gegara taplak. Ayah di kitab Usfuria, kitabnya kecil Bu, tapi di Usfuria itu ada riwayat. Ayah seorang fatayat, fatayat berarti perempuan Madinah. Fatayat berarti kisaran umur 25 sampai 45 tahun, itu namanya fatayat. Kalau muslimat umur 46 sampai usia lansia. Jadi kalau di Babakan Gebang, ayah ibu umur 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, eta namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Iya, di kitab Usfuria. Seorang fatayat ayah ibunya telah meninggal dunia wafat. Satu ketika fatayat ini lagi tidur. Ternyata di dalam tidurnya beliau bermimpi keadaan ayah ibunya di akhirat. Ternyata tempatnya berbeda. Bapaknya manggon di sorga, tapi istrinya manggon di neraka. Ternyata bapak ibunya tempatnya berbeda karena mungkin amaliannya berbeda juga. Sang fatayat ini nangis. Nangisnya nangis senang plus nangis sedih. Nangis senang karena bapaknya manggon di sorga, pegang ceret. Ibu tahu ceret enggak? Belakang sampai belakang. Assalamualaikum. Di pojokan halo. Assalamualaikum. Hapunten ya ngajina di bawah pohon, gelap-gelapan ngaji di petengan Ibu. Tapi walaupun ngaji di petengan malah seneng kalau ngantuk gak ketahuan. Tapi ya masa iya ngaji sama mumpuni ditinggal ngantuk, orang buku wajah undang saya menunggu setahun. Kalau ngantuk ya kebangetan. Yang ngantuk nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebablasan Bu. Gedang klutuk godonge sengkleh, wong ngantuk bibir nandop. Gedang klutuk dipangan ular, wong ngantuk mangap karo iler. Bapaknya fatayat di sorga itu pegang ceret. Ceret itu teko. Sini apa? Ketel. Kalau di tempat saya yang kecil poci, yang gede teko atau ceret. Di sini sama nyebutnya. Ternyata bapaknya fatayat megang teko, megang ceret, isinya air sorga. Manisnya mengkuli madu, wanginya melebihi minyak kasturi, putihnya melebihi susu. Dan dengan wajah ceria di dalam sorga, bapaknya sang fatayat jadi pramuladi. Tapi amat sangat kontra, ibunya fatayat berada di neraka. Dengan hanya bermodalkan secuil kain taplak buat nangkis api neraka. Nah, ini jangan-jangan Babakan Gebang taplaknya nggak ada. Taplak maning. Buat nangkis api neraka, Masya Allah. Sang fatayat ini pun terheran-heran. Kok bisa ya? Bapak ibu saya di tempat berbeda. Akhirnya sang fatayat manggil-manggil ayahnya. Dengan maksud tujuan supaya sang ayah nolongin ibunya yang berada di neraka. Sang fatayat di dalam mimpi berusaha manggil ayahnya. Pak, Bapak. Kalau orang Babakan manggilnya bapake apa? Abah. Apa kan? Abah. Kalau Cilacap manggilnya bapake. Di sini manggilnya bapak anak. Bapaknya saha? Oh, bapaknya budak. Kalau orang Cilacap manggilnya bapak, kayak di sini abah. Wah, abona. Yang namanya orang darurat,
Keadaan darurat pasti teriak-teriak bu. Orang bawa muatan truk ternyata nanjak di jembatan gak kuat, pasti darurat. Respeknya manggil-manggil ke netnya, toh ganjel toh. Yang gak tahu berarti tahu yang lagi viral. Ini namanya darurat pasti teriak-teriak. Sarua kayak sifat ayat ya. Dia manggil-manggil ayahnya untuk nolongin ibunya, tapi apa respon bapaknya? Bapaknya Safatayat hanya tersenyum dan tidak mau nolongin istrinya sendiri. Safatayat ngebatin, ya Allah, abahna abdi. Sampai-sampai disuruh nolongin ibu malah gak mau. Aduh, jangan-jangan dulu waktu hidup di dunia nanti meteng lahir aku pada saling cinta tuh ya. Bingung sang Fatayat. Akhirnya sang Fatayat memutuskan untuk lari ke dalam neraka. Dia ingin nolongin ibunya, tapi belum sampai di neraka, baru sampai di depan pintu neraka. Sang Fatayat tangan kanannya, lengannya kecipratan api neraka. Gegara dia mimpi kecipratan api neraka, sang Fatayat terbangun dari mimpi. Setelah terbangun malah tangan kanannya sengkleh. Bayangin, itu baru mimpi kecipratan api neraka, langsung tangan kanannya sengkleh. Akhirnya sang Fatayat lari ke rumah Kanjeng Nabi memohon pertolongan, dan ternyata wasilah doa dari Kanjeng Nabi, sang Fatayat ini tangan kanannya langsung sembuh. Dan sang Fatayat menceritakan apa adanya isi di dalam mimpinya sang Fatayat. Kemudian Kanjeng Nabi menyimpulkan bapak ibunya sang Fatayat di akhirat tempatnya berbeda, karena ternyata dulu waktu hidup di dunia tinggal dalam satu atap rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Nyaeta suaminya senang sodakoh, tapi istrinya pelit medit, cetil bakhil, kuciren jelantir kayak upil kudanil. Alias bahasa panjenengan merege hese. Saben suaminya mau sodakoh, istrinya pasti negor. Sodakoh terus. Baru jadi kuliah aja sodakoh. Ingat anaknya salapan jadi wong kabeh, taya nu jadi mbe. Istri masih hidup, dadakan baru jadi kuliah aja sodako sama anak yatim. Setiap suaminya mau sodako, istrinya mau begitu. Maka kenapa hari ini ibuku mengadakan pengajian melibatkan seluruh elemen masyarakat, bahkan termasuk BKM Masjid Nurul Huda, hari ini pun ikut berkontribusi. Karena ternyata seluruh elemen masyarakat di desa Babakan Gebang tak ayanu orang pelit, orang nak loman senang sodako kabeh. Ibuku yang cerita sama saya, betul. Orang pengajian hari ini perentil ayanu urun 15.000, perentil anak yang urun 13.000, perentil ada yang urun sampai jutaan rupiah, ada yang cuma datang nggak ngasih sodako, ada juga. Nggak usah kecil hati, Anda datang ke sini aja namanya ikut syiar dakwah Islam, buku saja sudah senang. Karena memang umurnya desa Babakan Gebang 208 tahun, tapi ternyata baru dimeriahkan akhir-akhir ini pun atas progresnya dari ibu kuwu kita, ibu kuwu Babakan Gebang. Oh ya, keprok deh tengah naon, benar-benar keprok yang ngelepek di darah. Ini progresnya ibuku, supaya apa? Masyarakat mensyukuri nikmat. Yang punya banda, yang punya harta, mangga disodakohkan untuk hal yang baik. Contoh hari ini, itu tikar kelasa beli berapa harganya bu? 5.000. Ketimbang panjenengan beli kelasanya buat healing-healing di tempat yang belum mesti, kan mending beli tikernya di pengajian. Bakul pedagangnya dapat rezeki, jenengan dapat barang, duduk di sini, masya Allah. Ini namanya sodakoh.
Yang nggak mau lato-lato akhirnya jadi beli lato-lato di sini. Yang tadinya nggak mau beli es jadi beli es. Ikut sodako semua malam hari ini. Grup Rebana alhamdulillah makan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia grup Rebana tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Kuning koneng gitu ya. Alhamdulillah hapunten bisa nampi tiasa bahasa Sunda. Tiasana cuma salit-salit wungkul. Jadi bahasana ya campur sari wae tenang naon ya Bu. Hapunten pisan. Apa mau pakai bahasa Inggris nih? Ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Inggris? Boleh. Wah nantang perkara nih. Oke. Ini minta pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given us so we can get together on the Babakan Gebang, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Sampai amin-amin emang tahu artinya. Berhubung nggak tahu artinya. Amin. Iya bahasa Inggris saya juga mung-mungan. Jadi bahasanya campur sari wae nggih Bu nggih. Ini kan ngajinya sampai jam 2 subuh ya kan. Sebelum lanjut mohon izin Ibuku, ada penghantar sholawat dulu buat Desa Babakan Gebang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Babakan Gebang desane berkah. Amin ke? Ya Allah segini banyak orang gak ada yang pada respon. Begini kok ngajak ngajam tuh jam 2 subuh. Babakan Gebang desana berkah. Wargana ahli ibadah. Oh ya, sebentar. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Romo Kiai, Bapak Kiai, para masyayikh. Alhamdulillah kersa hadir pengajian malam hari ini, kersa nambahi barokah pengawasan dina ayeuna. Alhamdulillah. Sumangga Kiai. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Segera sallu ala Nabi Muhammad. Sambil nunggu Mbah Kiai nunggu, lanjut lagi ya Bu. Babakan Gebang desana berkah. Wargana ahli ibadah. Minum jamune cengke. Kune ayu gelange. Maaf ya Bu, kalau saya nggak bisa di remote supaya kampanye sih nggak bisa. Karena saya angkat tangan kalau masalah bab politik. Ada yang lebih berwenang dan punya ranah. Saya cuma bisa mendoakan buku. Alhamdulillah buku kita ini telah membuktikan khairun nisa ummati nisaul Madinah, kata Nabi. Ternyata perempuan yang terbaik umatnya Kanjeng Nabi adalah perempuan Madinah. Kenapa perempuan Madinah? Karena perempuan Madinah pertama ajrih, takut sama Gusti Allah. Yang kedua malu kalau nggak cari ilmu. Maka alhamdulillah diwakili buku, beliau adalah janda kempling. Beliau tadi sudah berikrar kepada saya mendedikasikan wayah janda saya untuk saya mengabdi. Bukan hanya memang mengabdi, belum bisa disebut berkhidmat kalau buku. Kenapa buku belum bisa disebut berkhidmat? Kalau berkhidmat itu udah nggak ngarep-ngarep gaji dan bengkok. Tapi berhubung buku masih nerima gaji dan bengkok, berarti masih mengabdi, bukan belum berkhidmat. Maka alhamdulillah ayah sawah, ayah bengkok.
diniatkan oleh Bu Kuwu untuk ngabdi di masyarakat. Sekali beri tepuk tangan dulu buat Kuwu kita. Dan tadi saya dapat rekomendasi dari Pak Kiai. Pak Kiai tadi bilang dan bisik-bisik kepada saya, memang beliau perempuan tapi memang dirasakan oleh masyarakat kepemimpinan beliau niku, bisa dirasakan kemakmurannya. Mudah-mudahan ini adalah satu barokah ijazah dari Mbah Yai supaya Ibu Kuwu lebih ngabdi kepada masyarakat dan lebih mensejahterakan kami warga masyarakat Babakan Gebang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut kita sholawat doa bulan Rajab dulu nggih Bu, buat berkah desa kita Babakan Gebang. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Bentar. Ini grup rebana mau ditabungan nih. Sampai diundang di sini ngapain pokoknya? Seragamnya udah baru-baru, koneng-koneng begini meriah banget. Sampai burukatan kabeh. Ada sholawat nggak ditabung. Ini saya ada saweran ini buat grup rebana khusus soalnya. Jelas belum aja dipegang rebananya minta saweran gede, gimana ceritanya? Ambil persiapan ya Bu ya. Ini sambil persiapan saweran. Ini belakang asisten saya, tenang. Walaupun yang nyawer asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna. Nabi Isra sebab ono pasulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani karo bumi merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Irfa Allahumma barik lana fi Rajab. Lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna. Langit kalah nuli nyuwun ring pangeran ben supaya Nabi minggah ning ayunan, ben supaya langit bumi ora beda, ben ambah Gusti jeng Nabi kang minulya. Shalawat sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sallu
Sallu ala Nabi Muhammad. Punten Kiai, punten para habaib. Ini seragamnya seragaman nama Pak Kiai. Alhamdulillah, masya Allah barokahnya. Oh ketuanya. Oh Habib, non sewu Bib, ini seragaman Bib ya Allah. Ternyata ini barokahnya para habaib ibu. Jenengan sholawat tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Amin Allahumma. Sesuai dengan perjanjian sawer dulu. Mau siapa yang nerima? Oh iya, yang bibirnya paling merah pokoknya lah. Ya sama-sami alhamdulillah luar biasa. Giliran udah cukup anu waktunya kepanjangan. Ya Allah centil-centil pisan ibu bisa ya Allah. Minta diulang pula. Mohon izin para habaib Kiai, nun sewu Kiai, buku Forkom Pincang, Pak Kadis, Pak Kapolsek, Pak Daramil. Jujur saya lebih senang nyawer rebana ketimbang nyawer biduan. Kalau rebana ibu-ibu ketimbang petan sambil ngerasain gosip tetangga, kan mending nabung rebana, betul Bu? Ya biduan sih sama-sama cari maisha, kerja nyambut gawe, cuma banyak terkadang biduan yang maaf pakaiannya seronok. Ya ada biduan pakai jilbab alhamdulillah. Tapi kalau biduan rata-rata maaf pakaian aja kurang bahan. Punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjol. Pakai rok mini rok pacet maaf belekan gurih, rempet silit gurih, belekan ngarep, rempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metatak. Maaf ya, SMS silit yang meletek. Na'udzubillahi min. Cara berpakainya kalah sama buah di pasar. Ya. Sekarang buah di pasar kan malah pada pakai baju. Betul. Ih, apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, jambu kristal pakai baju, buah kiwi pakai baju. Tadi saya masuk ke desa Babakan Gebang, saya lihat ayah tongtolang, ayah nangka pada jaketan. Tuh hebatnya Babakan Gebang, nangka pada jaketan. Nangka nasa itu tadi. Ya, buku. Kalau di Babakan Gebang nangka pada jaketan, berarti nangkanya Babakan Gebang, nangkanya orang beriman. Orang ngerti syariat, ngerti aturan. Pertanyaannya kalau di Babakan Gebang nangka pada jaketan, kenapa nangkanya perempuan malah gak diberongsong? Jangan heran, sekarang banyak bayi pada dibuang di pinggir jalan. Kemarin, maaf sekali, mungkin Pak Kapolsek Pak Daramil tahu, Pirso, di Indramayu 500 siswi SMP dan SMA mendaftarkan lebih dini nikah ke KUA. 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, dan maaf mohon izin, sebagiannya itu sudah diketahui telah melakukan hubungan di luar nikah. 16 tahun ya Allah, ngerti-ngerti nih cara goreng lebok kena. Saya 27 tahun perawan kaplak. Lebih baik sadar diri ketimbang sampai yang pada nyebut saya perawan kaplak. 27 tahun saya masih sangat polos dan lugu begini besti. Ya tahu dikit lah dikurutul uyun. Atau yang rada vulgar dikit Fatul Izar, kitab cara buka sarung. Tapi namanya santri cuma tahu teori, nggak bisa praktek, menggulung payu laki. Sana ngagaduhan salaki Bu. Tapi kalau santri tahu teori buat ilmu sementara, nanti kalau udah punya suami tinggal dipraktekin. Tapi kalau maaf punten, anak yang nggak ngaji tahu teori tapi teorinya lihat video bergerak, ya itu gara-gara setan gepeng. Kemarin belum lama, maaf punten, 16 tahun hamil di luar nikah, dia persalinan dengan seorang diri di toilet mall pusat perbelanjaan, dan setelah melahirkan dia minggat.
dan bayinya ditemukan oleh tukang bersih-bersih dalam keadaan digerumut semut di tong sampah. Dibawa langsung ke puskesmas, ternyata keadaannya kritis. Tapi alhamdulillah sehat, normal babaran persalinannya. Dan ternyata setelah polisi olah TKP ditemukanlah di CCTV, betulan tuh yang ngebuang bayi adalah anak 16 tahun hamil di luar nikah. Ini yang kemarin saya bahas sama kiai saya. Makin hari makin kesini, maaf, anak SD SMP saja sudah bisa searching di dalam Google, di YouTube, nonton yang macam-macam. Ini kan betul-betul degradasi moral. Kita sedang dijajah secara intelektual. Kalau orang tua nggak disiplin, Allahu karim bu, nauzubillah min dzalik, anak bisa lepas. Maka saya tanyakan sama kiai saya, kiai, kenapa ya orang berbuat zina hamil di luar nikah kok persalinannya gampang, bahkan persalinannya normal, nggak ada yang ngebantu, bayinya lahir pun sehat, setelah melahirkan itu perempuan juga langsung jalan-jalan seperti tidak terjadi apa-apa. Itu kenapa kiai? Dan kiai saya ngejawab tentunya pakai dasar. Kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dia babaran persalinan dengan normal, bahkan tidak kerasa sakit, karena ternyata dia tidak mendapatkan ganjaran wong meteng dan tidak mendapatkan pahala orang melahirkan seorang bayi. Ketika kok terus melahirkan mati, tidak bisa disebut mati syahid. Na'udzubillah, ini beda aman jenengan. Ibu, seorang ibu rumah tangga, nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riadoh, tirakat sama Gusti Allah. Hebatnya perempuan yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Sampai kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah memang betul ketika sedang melahirkan kerasa sakit yang sungguh luar biasa, sakitnya sampai kerasa setengah mati. Kenapa sakitnya setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Loh, kalau sampai mati sekalian nggak bisa diceritain bu. Ini kan karena setengah mati, jadi bisa diceritakan. Kerasa sakitnya orang melahirkan, perut iya kayak ada yang ngelilit, sampai pinggang kerasa bengkek pisan, sampai pinggang nyeri rasanya mau semplak bu. Emang cerita orang mati kudu nyicipin mati dulu? Ya masa cerita orang melahirkan kudu nyicipin hamil duluan? Ini saya lagi menceritakan ngendikane Imam Al-Ghazali. Kayak udah pernah. Iya baru aja nih dalam sejarah pengajian jamaah nggak percaya sama kiainya, baru ada nih. Babakan gebang tok modelnya, ya Allah. Ini sih lagi menceritakan ngendikane Imam Al-Ghazali. Koyo udah pernah. Pantesan ajengan di sini pada gering-gering kurus-kurus. Gimana ajengan di sini nggak kurus? Orang zaman yang ngeyel-ngeyel begitu. Kaya wis nglakoni sakitnya orang melahirkan, sampai bapak-bapak nggak boleh pakai celana, disuruh sarungan. Pintu rumah dibuka kok seret, disuruh esele diminyakin bu. Ada mangkok tengkurap disuruh dilumahna. Sampai kukusan, ibu tahu kukusan nggak? Yang buat liwet zaman dulu itu kan bentuknya kerucut ya kukusan. Lah oleh yang sedang melahirkan kukusannya disuruh di rumah bu. Ya Allah, itu namanya orang sedang melahirkan, rasa sakit yang luar biasa. Karena kata Imam Al-Ghazali, sedang melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep?
Keren apa keren? Bangga apa bangga? Bangga, makanya jadi ibu babakan Gebang yang pada pinter manakan. Coba hamil 7 kali, melahirkan sampai 7 kali, berarti kan nguras dosanya 7 kali, Bu. Masya Allah. Maka hari ini perempuan-perempuan di Babakan Gebang, contohlah disiplinnya ibukunya panjenengan. Karena beliau seorang single parent, mampu menjaga marwahnya. Karena maaf, namanya janda itu punya segudang prestasi. Janda itu luar biasa hebat. Bayangkan, ibu rumah tangga masih punya suami, hebatnya luar biasa, tapi janda lebih hebat. Kenapa? Karena seorang janda untuk ngasih nafkah sama anak-anaknya, bawa karung beras sekarung kuat, menekit kelapa bisa, dadani gendeng bocor kecil kesamber bledek urip. Janda mantep ente, mantep ente. Tapi janda ditinggal sedo wafat mati kayak pitik be mati. Ya Allah, kasar pisan. Janda ditinggal wafat mati kayak yang baik mati. Janda ditinggal wafat, kalau maaf ya, janda cerai itu beda cerita. Kalau jandanya janda cerai berarti kan ada mantan suami. Mantan suami tetap wajib ngasih nafkah sama anak kandungnya walaupun udah pisah sama istrinya. Tapi kalau janda ditinggal wafat kan udah nggak ada yang tanggung jawab. Nah, inilah yang dimaksud besok di akhirat norobos pintu surga, yang janda ditinggal wafat tapi memutuskan tidak nikah lagi. Kalau nikah lagi udah beda cerita. Begitu buku. Nih kira-kira buku mau gimana nih? Mau norobos apa ada yang mau tanggung jawab nih? Gimana? Norobos. Buku milih norobos. Emang bapak siapanya buku? Oh, saudaranya, pantesan mampu mewakili jawaban. Jadi beliau ibuku memang tadi saya itu beliau mendedikasikan wayah umurnya karena anak-anak sudah pada dewasa dan beliau pun mendapatkan titipan amanah dan alhamdulillah. Oh, hujannya agak lebat ya Bu. Mangga-mangga panjenengan asup ke masjid naon? Masjid Nurul Huda yang menaranya belum selesai. Dan minta dari kesadaran masing-masing, karena memang saya dengar dari buku di sini tayan orang nu pelit, tayan nu orang merege hese. Jadi menaranya oh ya masih pating seladang. Tapi memang tadi buku tidak mengedarkan kotak infak, tapi kesadaran warga masyarakatnya. Terima kasih Kiai selalu membimbing kami warga masyarakat Babakan Gebang. Yang bawa payungnya mangga dipakai. Yang terbawa payung silakan asup ke teras serambinya masjid. Di serambinya saja, jangan masuk ke dalam. Soalnya khawatirnya kurang adab dan lain sebagainya, malah akhirnya panjenengan jadi salah nggak pakai adab. Mangga payungnya dipakai. Sinambi baca sholawat, tadi doa rojabnya pun syairnya belum lengkap. Sinambi diberikan hujan barokah ini. Yang terpenting manusia jangan suka ngeluh. Apa itu ngeluh? Cara Cilacap ngarsula, cara sini naon? Sarwa ngarasula. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini memang tercipta makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarasula, dikasih hujan juga ngarasula. Giliran dikasih hujan nama panas katanya hujan poyan. Rata-rata manusia begitu. Maka sinambi kita menerima nikmat saking asane Gusti Allah, dipun syukuri. Bulan Rajab ini bulan haram na Gusti Allah. Insyaallah bulan Rajab ini mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sadaya. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut terbana. Oh, lagi enggak usah lanjut ya. Lagi pakai payung tenang naon. Ini payungnya payung dadakan, koneng-koneng lagi yang dipakai.
Karena naon itu tiker bahasa yang dipakai. Ini saya jadi ingat nih. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan suka nyepelein barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal sepele. Bukti nyata, itu klasa tiker dibeli harga 5.000 buat dijagongin, didudukin plus dibokongin. Bareng hujan itu bekas bokong naik ke kepala. Nih tanda-tanda kekuasaannya Allah. Benci sama orang jangan sampai berlebihan, karena pasti sewaktu-waktu kita butuh sama orang yang dibenci. Betul? Betul? Persis tuh digambarin hari ini. Allah kasih tanda-tanda kekuasaannya. Itu klasa tiker bekas bokong. Padahal kepala ini kan organ tubuh yang paling kita hormati. Betul? Orang yang paling penting di desa namanya kepala desa, bukan dengkul desa, Bu. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah, bukan udel sekolah. Kepala dinas. Saya nggak berani, Pak. Kalau kepala dinas ini udah beda kepala. Namanya kepala, organ tubuh yang paling terhormat. Tapi nyatanya ketika sujud kita rendahkan sampai telapak kaki. Dan hari ini tanda-tanda kekuasaannya Allah, itu bekas bokong langsung naik ke kepala. Jadi orang benci sama orang jangan sampai berlebihan, karena sewaktu-waktu pasti butuh sama orang yang dibenci. Betul? Leres? Gara-gara pilihan kubu sampai tahun-tahunan gak pada saling kenal. Di jalan papasan plengos-plengosan, gak saling sapa. Ayah orang di dia begitu. Ayah. 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 Angkat orang nah. Tuh. Ada tetangga saya bisa buat contoh, masya Allah. Pilihan presiden, suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Tapi alhamdulillah kemarin istrinya hamil deui. Enggak masalah istrinya sendiri. Beda pilihan itu hal wajar. Yang terpenting adalah kuwu kita bersama. Betul ya Bu Kuwu? Alhamdulillah Bu Kuwu dari kemarin pas periode kedua calonnya ada berapa Bu Kuwu? Ada 2. Kalau yang periode pertama 3, periode kedua calonnya 3. Aduh pusing saya, buku sampai lupa. Kenapa buku Ibu Yeni yang dijadikan kuwu? Berarti buku dikasih iklan. Saya ulang. Halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Wahyu diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Ada ilham, kasih sayang tresnane Gusti Allah diberikan kepada makhluk. Tapi ada orang dikasih iklan. Iklan itu karena dipilih oleh Gusti Allah. Dari 3 calon, kenapa Ibu Yeni yang dijadikan kuwu? Karena beliau tidak hanya dipilih oleh masyarakat, tapi dikasih iklan, dipilih oleh Gusti Allah. Tapi ada makhluk dikasih ilham. Ilham itu kasih sayangnya Gusti Allah. Kalau makhluk berarti bukan hanya manusia, tumbuhan hewan pun makhluk na Gusti. Ada hewan dikasih ilham oleh Gusti Allah. Siapa? Wa auha rabbuka ilan nahli. Salah satu contohnya adalah tawon, lebah. Dikasih ilham oleh Gusti Allah, sekelakuannya disuruh ditiru oleh manusia. Padahal hewan itu punya konotasi negatif. Kalau orang disamakan dengan hewan kan nggak mau. Orang lagi pasea, ayah jalmi nu pasea, nu nuju lagi pasea. Si lagi belajar bahasa Sunda punten. Ayah jalmi nuju pasea. Bener nih saya ngomong. Lagi pasea bertengkar hebat. Saking hebatnya dia bertengkar, ada yang ngomong begini, pancen naik wiswatok angel dipetok. Keras banget tuh bahasa. Gak terima terus jawab, sampean bayang kelakuan kayak hewan. Berarti udah kasar banget tuh kalau nyamain manusia sama hewan. Karena hewan itu punya konotasi negatif. Tapi
Tapi ternyata Allah malah kasih ilham, ngasih kasih sayang sama tawon. An-Nahl, lebah ini supaya ditiru oleh manusia. Kenapa? Pertama, tawon punya sifat perut selektif. Perutnya tawon kalau makan pasti milih, hanya mau makan yang diridhoi oleh Allah, hanya mau makan yang thayyib, yang bersih, yang halal. Kalau bukan dari putih kembang dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. Makanya saya nggak pernah lihat ayat tawon makan tahu. Kenapa tawon nggak doyan tahu? Karena perutnya selektif, perutnya mampu menyeleksi mana yang harus masuk ke dalam perut, mana yang tidak. Saya sekarang tanya, Bu, halo, Halo. dalam apakah? Kah apa dalam? Kira terserah jenengan jawabnya apa bae lah, pokoknya yang penting jenengan ditanya nyaut aja Bu. Assalamualaikum. Saya mau tanya Bu, sodako saya pantu. Ulang-ulang. Sodako saya pantu. Saya. Tapi sodakonya ternyata hasil dari duit korupsi. Maaf ya, ibarat orang wudhu tapi pakai air kencing. Sante. Sante. Anak kita ngaji di pesantren, saya ente. Saya. Tapi modal untuk anak kita ngaji di pesantren adalah hasil dari duit nyolong. Maaf, belum mampu duitnya menjadikan anak-anak kita soleh-solehah. Ini yang saya maksud. Kita ternyata disuruh nyontoh tawon. Tawon itu perutnya selektif, makannya bersih, minumnya baik, keluarnya manfaat. Maka kalau kita hidup di dunia bersyukur, hidup di desa Gebang, Babakan Gebang, ini 208 tahun umurnya. Jenengan menjaga desa kita dengan cara apa? Cari nafkah yang halal, cari ma'isyah dengan baik, cari kerja dengan jalan yang baik. Jangan sampai perut ini diisi dengan barang syubhat. Syubhat itu remang-remang, halal enggak, haram enggak. Lagi barang syubhat saja enggak boleh masuk ke perut. Apalagi sampai tega mengisi perut sendiri, perut istri, perut anak pakai barang yang haram. Anda jangan berpikir bahwa ketika Anda tumindak hanya Anda yang menjalankan bahasanya yang soalnya campuran. Iya Bu, kalau di Cilacap ada semboyan begini, wong nandur mesti bakal ngunduh. Ya. Nandur sae, nandur awon, maka anak cucu pun bisa mencicipi tanaman orang tuanya. Bahasanya yang angel ya, nama Sundanya gue angel. Pada baik, pada baik. Tapi ngertinya, paham ya Bu? Kalau di Cilacap semboyannya begini, nandur alak, nandur apik, ora ketemu awak, bakal ketemu anak. Nandur sae, nandur awon, kalau nggak diri sendiri yang nerima balasannya, anak keturunan pun bisa nyicipi tanaman orang tua. Betul. Hari ini di Babakan Gebang kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti orang tua kita dahulu satu langkah sudah lebih maju untuk menanam hal yang manfaat supaya anak cucunya pun bisa nyicipi tanaman orang tuanya. Tapi kalau jenengan hanya berpikir untuk kepuasan perut sendiri, berarti jenengan udah zolim kepada anak keturunan panjenengan. Cari ma'isyah kerja, cari nafkah, jangan sampai mengambil hak orang lain. Kata Nabi, orang yang mengambil hak orang lain, toma minanas, minteri hartanya orang, ngakal-ngakalin bandane wong, toma minanas, dibenduk kena azab saking arsane Gusti Allah. Siapa? Rentenir, tukang rolas-rolas na duit, tukang manak-manak na duit, toma minanas. Halo. 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 Orang ngomong nembung mau utang itu perlu mental yang kuat. Islam membolehkan hutang piutang tapi dengan akad yang jelas. Contoh, kalau memang ada tetangga hutang, boleh Anda yang ngutangin minta ada jatuh tempo
supaya dia bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh panjenengan. Maka ketika sebentar lagi mau jatuh tempo, sebelum sampai jatuh tempo sebulan umpamanya, jenengan sudah kasih pengumuman sama itu orang bahwa udah mau hampir jatuh tempo, ini pakai akad. Dan orang bilang mau utang, asalkan utang itu karena memenuhi kebutuhan primer. Jangan sampai gara-gara hutang gengsi mau plesir kok dadak utang. Kita namanya memaksakan kehendak. Ada soalnya model orang kegedean gengsi. Orang kegedean gengsi. Kalau belanja cash belanjanya di Alfamart, tapi kalau ngutang sama warung tetangga. Ayo orang di dia begitu. Ayah. 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 Angkat orang nah. Tahu. Orang bilang mau utang itu perlu mental yang kuat. Lah udah bilang mau utang, ternyata yang diutangin ngomong begini, Bu, hapunten pisannya, ya lagi paceklik, lagi taya picis. Jadi hapunten pisan, saya belum bisa ngebantu. Ih, mundurnya itu makhluknya luar biasa, Bu. Lah kok ada orang lagi butuh, malah rentenir sengaja nekek, mencekik sama orang yang lagi butuh. Nembung utang salapan, nerimanya cuma 5, nyarutangnya kon 10. Itu model jiwanya rentenir begitu. Disebut toma minanas, ngakal-ngakali hartanya orang, kena bentuk saking asane Gusti Allah. Nauzubillahimin. Angkat kak sawah, bawa pacul, nampingi pematang sawah, dumelangka sing pacul menangi patok-patoknya dijejak. Sawah tetangga nyuting bener dewek ngambani. Ayah dia orang begitu. Ayah. 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 Toma minanas. Jadi pedagang curang, nimbang barang sekilo harusnya 10 ons tapi cuma 9 ons. Toma minanas. Barangnya udah nggak bagus, dicampur doplos sama yang masih saya. Yang busuk-busuk ditaruh di tengah, yang cantik-cantik ditaruh di pinggir, supaya yang busuk ikut ketimbang. Ngapusi sama pembeli. Toma minanas. Kulake hasilnya 8.000 tapi bilangnya 10.000. Udah cari untung kebanyakan, ngapusi sama pembeli. Toma minanas. Dipilih sama masyarakat, digaji sama masyarakat. Jam 8 harusnya di kantor melayani masyarakat, jam setengah 10 isuk masih di rumah megang HP ambil megang kopi. Bukan kuwu sini, kuwu sono. Toma mina. Walaupun buku yang mau ngamplopin saya, tapi kayaknya kudu diingatkan, Bu. Betul? Betul? Biar nggak terlanjur kudu diingetin. Emang begitu buku namanya Umarok itu harus siap tanggung jawab dan siap kalau diingatkan. Jadi kalau dikritik jangan tersinggung ya buku. Iya, soalnya jadi kuma serba salah. Ayah jalan butut disalahin kuna, ayah umah reot yang disalahin kuna, ada bansos kurang tepat sasaran yang disalahin kuna, ayah stunting kelahiran kurang sempurna yang disalahin kuna, ayah bocah budak nggak lanjut sekolah yang disalahin kuna. Sampai kemarin ada duda baru yang disalahin kuna. Maksudnya buku supaya ngurus, perceraiannya supaya lancar. Begitu maksudnya saya. Jangan salah paham. Ini memang begitu tanggung jawab jadi Umarok gede. Maka saya juga heran. Kalau mau lanjut sampai 3 kali sih heran, Bu. Kok bisa ya demen banget jadi guru? Padahal tanggung jawabnya gede. Kemarin saya itu dicalonkan DPR RI, saya juga nggak tahu siapa yang nyalonin begitu. Ternyata banyak yang mau ngebeli saya dari partai-partai. Saya ngebuatin, ya Allah laris banget nih saya. Sampai kemarin saya masuk survei karena hampir pemilu mungkin. Saya masuk survei di Cilacap itu
dicalonkan jadi Bupati Cilacap. Saya nggak tahu siapa yang nyalonkan saya, tapi saya masuk survei dan ternyata saya dapat 0,5% suara. Saya ngebuat tidak nyalon orang, anak sih milih. Saya bingung lagi. Saya angkat tangan kalau saya disuruh masalah terjun ke politik dan lain sebagainya. Nah maaf, masyarakat jangan jenengan masa bodoh sama politik, ya kudu ngerti politik. Karena kalau masyarakat sampai masa bodoh dan tidak mau ikut campur masalah politik, siap-siap Anda hanya akan jadi boneka oleh orang-orang yang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya tahu ilmu politik tapi tidak mau tabarukan sama kiai, hanya kepinginnya ilmu politiknya saja, hanya ingin berkuasa tapi tanpa didasari agama, maaf, hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong di masa depan? Ada aspal diuntal, besi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti, sampai kadal diuntal. Loh, maka jangan salah, anak mondok di pesantren itu lagi belajar pertama ilmu ulama, punya dasar fikihnya dulu. Kalau belajar nahwu sorof, belajar kitab, menguasai, maka tinggal belajar siasatul mulki, belajar dengan keadaan zaman yang sedang berkembang. Kalau sudah punya dasarnya, belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin, maka namanya santri di pesantren udah biasa puasa dalail, puasa nyerowot, puasa bilaruh, puasa Senin Kemis kecil, sholat tahajud di pesantren udah dibangunin tiap hari, nggak bangun-bangunnya digebuyur banyu ember. Udah belajar hikmatul hukama, maka ketika terjun di masyarakat, santri mampu beradaptasi di masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat santri. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Ibu pingin berangkat haji? Udah daftar apa belum? Belum. Ya Allah. Pingin berangkat haji tapi belum daftar. Moga-moga rezekinya yang barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji, ibu hajah, jadi duyuf rahman al mubarakun. Amin Allahumma. Kembali deui, saya hari ini pun bersyukur ibu kepala desa kita backgroundnya tetap para kiai-kiai kita yang mendukung beliau. Terima kasih Kiai. Bu Kouma tadi sudah bilang tetap minta doa dan bimbingan para masyayikh, para habaib, supaya ibuku tetap mampu melanjutkan apa yang jadi progres beliau untuk kemajuan desa kita Babakan Gebang. Amin Allahumma. Oh ya, tepuk tangan lagi kena naon ya Allah. Kayak kampanye ini. Lagi bahas apa ya, kok bisa sampai situ ya tadi? Bukan lupa deh aku. Bukan. Sebelum itu lagi cerita apa? Oh iya ya. Lagi cerita pelit ya Allah. Gara-gara tomat minanas. Sekarang jam berapa? Jam 8. Jam? Jam 8. Jam 8. Ya. Gimana ceritanya jam 8? Orang tadi saya naik jam setengah 10. Jam 11 kurang seperempat bilangnya jam 8. Iya. Tomat minanas. Ini teori langsung praktek nih namanya nih. Nengok jam 11 kurang seperempat, lah kok bilangnya jam 8? Kan sampai nyinterin saya, Bu. Tomat minanas. Sallu ala Nabi Muhammad. Pelit cara orang sini nyebutnya no? Salah. Korek. Medit. Ini orang Jawa kurang Sunda sih sebenarnya. Campur ya Bu. Jadi nyebutnya pelit. Kalau di Cilacap betitil. Buku, saya mau tanya buku, di desa kita Babakan Gebang, jiwa pemilihnya sampai berapa ribu orang? 7.000 itu jiwa pemilih, 7.300. Buku mengatakan jiwa pemilih di desa Babakan Gebang 7.300. Ini cuma buat gambaran. Dari 7.300 yang pelit ada uang 2.750 setengah. Setengahnya itu antara pelit sama lomang.
Dari 7.300 yang pelit wong 2.750 maaf. Islam tidak mungkin berkembang di Babakan Gebang. Babakan Gebang tidak jadi desa yang makmur. Bahkan NU tidak mungkin berkembang di Babakan Gebang kalau banyak orang pelit. Nah, kalau di sini di Babakan Gebang pelit disebut medit, tapi bahasanya kitab Al-Bukhlu Mahlul Sifatil Insaniyah wa Isbatu Adadil Hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan sifatnya pelit, bahkan serakah. Contohnya monyet. Panjenengan ke kebun binatang, bawa pisang, ngasihlah pisang ke monyet. Langsung ditangkap sama monyet, langsung dimakan. Di mulut belum habis dikasih pisang, pancak tangkap lagi, disimpan di tangan kanan. Yang lain monyet dikasih pisang, direbut sama yang lagi makan, disimpan di tangan sebelah kiri. Yang lainnya lagi dikasih pisang, direbut oleh dirinya sendiri. Terus begitu, yang di mulut belum habis, yang di tangan kanan kiri megang, sampai kaki pun ikut megang pisang. Itu sifatnya hewan, Bu. Dan ternyata serakah. Tapi ternyata manusia ini lahir di dalam dunia punya jiwa loman, suka ngasih, suka memberi. Gara-gara suka ngasih, suka memberi, jadilah manusia suka gak enakan. Apalagi pas lagi kondangan, ngantri di depan, di belakang ada yang sama-sama ngantri, pasti ada rasa gak enak. Yang di depan ngucap, hapunten ya Bu, saya duluan. Padahal gak kenal, tapi dari rasa gak enak itu, karena memang manusia punya jiwa suka ngasih. Apalagi ibu-ibu muslimat fatayat rombongan kondangan bareng, mesti malah saling menawarkan, Bu, mangga jenengan duluan. Ya enggak, jenengan ketua muslimat, mangga jenengan duluan. Ya enggak, jenengan buku, jenengan dulu mangga buku. Ya enggak, jenengan bunyai, mangga jenengan dulu. Ya enggak, ibu kan juga tim penggerak PKK, mangga jenengan dulu. Ya enggak, lebih tua jenengan, mangga jenengan dulu. Terus aja begitu. Itu jiwa manusia, lahir di dunia suka ngasih, akhirnya nggak enakan. Beda sama hewan. Hewan itu sifatnya pelit. Maka kalau manusia kok sampai pelit, mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan jiwanya pelit. Ayam contohnya, ibu pagi-pagi ngasih ayam pakai beras, disalurkan ke ayamnya mak pure. Kan ayamnya pada pating kerubut, pada saling mendahului. Gak ada ayam yang ngucap, mangga jenengan duluan. Gak ada, Bu. Jangan anggap sepele sifat pelit. Pelit itu amat sangat merugikan. Contoh nih, timun di Cirebon nyebutnya apa? Hah? Bonteng. Bahasa planet mana tuh? Bonteng. Betul tuh Pak Kadis. Di sini nyebutnya bonteng. Oh. Bukan timun. Oh, bonteng. Ada bonteng sekilo di sini Cirebon harganya berapa? 8.000. Itu bonteng yang bonafit itu ya. Bonteng sekilo harganya 8.000. Ini cuma buat gambaran. Ada tetangga lagi panen bonteng. Jam gangsal jam 5 pagi udah panen tuh. Si korek datang. Si korek datang niatnya mau beli bonteng. Mau beli bonteng, datangnya ngepasin pas lagi panen. Jam 5 pagi bawa duit 100.000 selembar, cuman mau beli bonteng sekilo. Saya ulang. Tetangga lagi panen bonteng jam 5 pagi. Si korek datang. Niatnya mau beli bonteng. Bawa duit atusan ewu selembar, cuma mau beli bonteng sekilo. Apa tujuannya? Supaya nggak ada kembalian. Tuh politiknya orang korek. Nyebelin banget, Bu. Gak cuma sampai gitu doang. Di tempatnya bakul bonteng, si korek ngomong, itu bonteng yang beesan banyak banget, Bu. Ibu tahu bonteng beesan nggak? Beesan itu yang nggak lulus sortir,
askiran nu yang pendek-pendek kena ulek bu. Iya cara Cilacap beesan, cara sini sarua. Itu bonteng nu beesan banyak banget bu, nggak dijual. Ya Allah bu, yang lenceng-lenceng aja di warung cuma 8.000, masa yang kena ulat malah dijual? Ini nggak dijual. Ibu mau? Ya nggak apa-apa tuh dibungkus. Pulang bawa bonteng besan 4 kilo sorangan. Ternyata beli timun yang waras sekilo duitnya 100.000, belum ada jujulnya. Bagus banget tuh bahasanya, jujulnya. Belum ada kembalian. Akhirnya si bakul timun ngucap, Bu masih pagi belum ada kembalian. Ya dibawa dulu dah, duitnya nggak apa-apa. Besok kalau ketemu di Sarutang, cuma nama tetangga deket ini nggak apa-apa. Besok ke situ lagi tuh si Koret. Yang niatnya baik mau nyarutang, tapi bawa duit atusan ewu maning. Terus begitu sampai 3 bulan. Akhirnya bakul bonteng ngucap, Bu besok gak usah ke tempat saya, nggak apa-apa. Itu timun yang kemarin bonteng yang sekilo udah saya ikhlaskan, gak usah dibayar. Tenang ngomong sama tetangga sendiri, nggak dibayar nggak apa-apa, buat tambah saudaraan. Finish tujuannya orang Koret. Boro-boro tetangga dagang dia larisin, tetangga dagang dia kepingin ikut cari untung. Tujuannya wong pelit tuh, sampai sengit sama wong Koret enggak? Jangankan sampean, si Koret sama si Koret pada sengit karena nggak saling menguntungkan. Memang kelihatan sepele, tapi itu tomak minanas, itu masuk ke perut. Ini nggak perut selektif namanya. Kelihatannya sepele, tapi menjadikan nggak barokah rezekinya. Maka kita disuruh nyontoh hewan yang dikasih ilham. Siapa? Tawon, perutnya selektif. Yang kedua, tawon itu punya jiwa, harga diri nomor 1. Karena jiwanya tawon, harga diri adalah nomor 1, maka tawon dianugerahi oleh Gusti Allah punya senjata namanya sesurud. Entuk, Cilacap nyebutnya entuk, Sunda nyebutnya sesurud. Kalau tawon ngentuk namanya tawon nyurud. Ternyata tawon itu entuknya sakit luar biasa. Kenapa tawon dikasih senjata kok bisa ngentuk? Katanya kewan dikasih ilham. Karena jiwanya tawon, harga diri nomor 1, tapi nggak pernah salah sasaran walaupun dia punya senjata. Ada budak 5 lagi jalan kaki lewat pekarangan, salah satunya ada mujail. Bawalah dia batu, dan ternyata batunya buat ngelempar sarang tawon. Sekali tawon keluar, nggak pernah salah sasaran. Yang dikejar yang lempar batu, dikejar sampai manapun, sampai dapat sampai diserut. Dia nyemplung ke kolam, ditungguin sampai keluarnya. Tuh harga diri nomor 1 tawon. Tawon punya prinsip, dia nggak mungkin ngentuk, nggak mungkin nyeret kalau nggak diusilin terlebih dahulu. Apa semboyannya tawon? Lu asik gue santai, lu usik gue bantai. Asik. Maaf ya, saya daya gak gaul. Tawon punya prinsip, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wal lisanihi. Sebaik-baiknya umat muslim bisa menjaga perbuatannya, menjaga lisannya. Kalau diseret kerasa sakit, ya jangan nyeret sama orang. Betul? Kalau dicubit kerasa sakit, nggak usah nyubit sama tetangga. Kalau diomong jelek kerasa sakit hati, jangan ngomong jelek sama orang lain. Punya jiwa prinsipnya kayak tawon, mentalnya mental lebah. Supaya apa? Kita hidup bermasyarakat. Paling susah itu memang jaga lesan sama menjaga perasaan. Bagaimana kita hidup bermasyarakat dan bertetangga dengan baik, maka ketika kita mampu menjaga perbuatan, menjaga lesan kita, ini namanya mensyukuri ulang tahun Desa Babakan Gebang yang ke-208. Tepuk tangan dulu dong. Ngomong begitu pikirannya nggak mikir tuh.
Alhamdulillah hujannya tambah gede ya Bu ya. Ya tambah gede. Lagi gimana? Ya namanya barokah, bukan tadi disampaikan di awal. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah ini sengaja nurunin banyak udan mubarakan, gawa barokah. Alhamdulillah dibarokahi. Masjidnya pun alhamdulillah hari ini bisa buat berteduh. Berarti artinya bangun menara, bangun masyarakatnya. Bangun menara, bangun imannya masyarakat. Kalau bukan masyarakat yang ngebangun, siapa lagi? Kalau udah dibangun, menaranya udah jadi, rasanya kan seneng. Ini di kampung loh Bu, masjid sudah semewah begini, ijo-ijo lagi alhamdulillah. Bikin adem, AC pula. Ketua DKM sampai membela AC Bu, ya Allah, supaya sholat jamaahnya, zikirnya, baca Qurannya tambah lama, insya Allah. Moga-moga masjidnya pun barokah. Berarti balai desanya ini persis berhadapan dengan masjid barokahnya, luar biasa. Jam berapa Bu? Jam 9. Jam 9. Jam 10. Gimana ceritanya masih jam 10 terus? Toma. Ini lokasi saya yang ketiga hari ini Bapak Ibu. Tadi saya udah bilang sama buku nanti sambutannya jangan panjang-panjang ya. Emang kenapa mumpuni? Saya kalau ngaji kemalaman saya agak berbahaya. Loh berbahaya gimana? Kan saya bocah. Ya pitu likur kan masa bocah. Ya kan belum encang ngagaduan salaki. Tapi kan bocah. Walaupun pitu likur tahun bocah. Bocah kalau ngaji kemalaman itu bahaya. Apalagi tadi siang gak tidur. Kalau siangnya nggak tidur kan malamnya rewel Bu. Tadi pagi saya ngisi pengajian di Tegal Pak, di Kecamatan Bojong. Dari Bojong, sareng Ibu Bupati dan warga masyarakat dalam rangka tasyakuran meresmikan madrasah. Kemudian saya lanjut habis lohor pengajian di Kota Tegal, acaranya Walimatul Urus. Dari Tegal, dari Kota Tegal saya langsung pindah ke sini. Dari sini saya masih pindah ke Batang. Batang itu Jawa Tengah, kulonnya Kendal. Dari Kendal sorenya di Pekalongan, malamnya di Pekalongan. Jadi ini saya nggak langsung pulang ke rumah, nginep sampai 3 hari ke depan. Alhamdulillah ya beginilah Bu, resikonya ada di wong ayu. Ketawanya yang ngece banget sampean Bu sama saya. Ibunya bilang, katanya cantik belum laku. Ya Allah, memang benar ya, kalau yang udah laku berarti cantik ya Bu. Berarti yang belum laku nggak cantik. Ya Allah, jangan rasis sama saya, body shaming. Tapi alhamdulillah saya masih santri hari ini. Saya titip pesan kepada panjenengan di musim penghujan, di musim zaman teknologi. Saya betul-betul mengingatkan anak-anak kita yang pada pegang HP, Bapak Ibu tetap harus kontrol. Ini untuk masa depan kita ke depannya. Soalnya apa? Dari gara-gara HP ini, Masya Allah, sangat-sangat mudah untuk mengakses segala informasi. Betul Pak Kapolsek pada Ramil, saya mewakili panjenengan Pak, walaupun panjenengan datangnya telat. Tapi nggak apa-apa telat beberapa saat, kalau telat 4 bulan nggak repot Pak. Bukan Pak Kapolsek yang telat, cuma saya yang terlalu kegasikan Pak. Mohon izin ya Pak. Saya yang kegasikan apa Pak Kapolsek yang telat nih? Oh sama aja. Maka alhamdulillah yang pada hari ini kehujanan, moga-moga segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Yang kehujanan hari ini tetap sehat walafiat, diberikan hirau semangat ibadah. Ulang tahun ke-208 desa kita Babakan Gebang, kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, bisa manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah. Babakan Gebang jadi masyarakat ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasa yuswa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jangan terburu uih ka bumi heula ibu bapak sadayana, kalau engke doakan diimami langsung oleh Al-Habib ataupun masyayikh tokoh ulama di sini untuk rasa tanggung kami santri kepada para masyayikh dan para habaib di Kecamatan Babakan Sumangga.
Saya harap jangan pulang terlebih dahulu. Ini pengajian belum selesai karena kata Imam Al-Ghazali bahwa pengajian ibarat botol kosong yang diisi air, tidak ada tutupnya, dibawa pulang naik sepeda. Aduh, mesti kocrat-kacret, muat maut gak karu-karuan. Maka ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ke bumi, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu Bapak Ibu, nanti akan diimami doa langsung oleh Bapak Kiai. Yang pertama Ibuku, terima kasih Ibu Yeni telah mendedikasikan waktu panjenengan untuk memakmurkan Desa Babakan Gebang. Terima kasih Bapak Kadis hadir langsung dari Kepala Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Cirebon. Terima kasih Bapak Denny Nur Cahya, Pak Kapolsek mewakili Forkombinsa, Pak Daramil beserta anggota. Terima kasih para masyayikh, tokoh ulama, para habaib, matur sebasar Kiai telah membimbing kami warga masyarakat Babakan Gebang. Mudah-mudahan setelah doa panjang ke bumi dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu di lain majelis. Amin Allahumma. Sedaya kelepatan yang kita punten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.